Halo semuanya, selamat datang di acara podcast Suara Mahasiswa. Di episode kali ini, saya akan membahas tentang literasi digital. Di tengah pesatnya perkembangan media sosial, informasi dapat mudah banget nih kita temuin kan. Nah, informasi itu kadang tuh susah dipercaya gitu, kayak hoax itu gampang menyebarkan. Nah, oleh karena itu, literasi digital itu menjadi penting, jadi kita mampu menyaring dan menyikapi informasi secara bijak. Nah, untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama Pak Murodi. Nah, boleh Bapak perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muradi, Profesor Guru Besar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Jakarta. Selamat datang. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan cara literasi digital untuk kegiatan mahasiswa. Oke, langsung aja ya Pak, untuk ke pertanyaan pertama. Nah, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan literasi digital dan mengapa hal ini tuh penting banget di sekarang ini Pak? Ya, literasi digital adalah sebuah kemampuan untuk mengakses, menerima, mengevaluasi, memberikan pemahaman tentang informasi yang kita terima supaya lebih efektif dan efisien, agar informasi yang kita sebarkan dan kita terima kita sebarkan lebih baik, baik lagi dan lebih bijak dalam menyikapinya. Dan selanjutnya, mengapa sih Pak, kalau hoax itu ya di zaman sekarang tuh gampang banget buat disebar gitu, apalagi kan kalau sekarang tuh banyak ya di grup keluarga nanti nyebar info ini dan mereka langsung percaya gitu Pak. Ya, di era digital seperti ini kita mau nggak mau kita harus betul-betul siap untuk menerima kenyataan bahwa informasi yang diterima itu tidak segera kita langsung makan begitu saja. Ada informasi yang terkadang tidak benar atau berita-berita bohong yang disebut dengan hoax, maka kemudian kita harus betul-betul mengevaluasinya, kemudian menjelaskan ke publik bahwa itu adalah benar. Kalau itu benar adalah benar, kalau tidak maka itu tidak benar. Itu kita harus sampaikan juga bahwa informasi yang kita terima kita sampaikan harus betul-betul sesuai dengan kenyataan. Itu karena itu kemudian di era digital seperti ini maka literasi digital menjadi sangat penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk semua masyarakat, terutama generasi-generasi tua, generasi baby boomings dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa betul-betul melakukan seleksi ketat terhadap informasi yang diterima lebih bijak lagi. Berarti sebelum untuk kayak disebar gitu ya Pak, kita harus cross check dulu nih informasi ini benar atau enggak. Ya, iya memang itu salah satu literasi digital. Maka kemudian informasi yang diterima kan sekarang mudah kita terima lewat smartphone, lewat internet dan sebagainya. Makanya kemudian kalau ada informasi yang datang kita jangan terima langsung, tapi kita melakukan satu seleksi yang disebut dalam agama disebut dengan tabayun. Kita melakukan tabayun terhadap informasi yang diterima supaya informasi betul-betul baik dan benar, tidak disebut dengan misinformasi atau disinformasi. Kalau misinformasi itu kan informasi yang tidak jelas yang kita terima, maka kita tidak boleh menyampaikan, meng-forward kepada orang lain sebelum kita seleksi betul, kita evaluasi. Nah, kayak apa aja sih Pak dampak dari penyebaran hoax ini buat masyarakat gitu Pak? Banyak sekali dampak sosial. Jadi ketika misalnya informasi yang kita terima belum kita seleksi, kita lontarkan ke orang lain, belum tentu orang itu terima, belum tentu sesuai dengan kenyataan mereka. Maka kemudian mereka akan protes ke kita dan kemudian juga sangat berdampak bagi kehidupan sosial mereka. Dan ini kalau dikenakan Undang-Undang IT kena pasal 28 1 dan 2. Ini yang menjadi penting. Makanya kemudian kenapa kita perlu melakukan literasi digital terhadap masyarakat. Karena emang literasi digital itu penting banget ya Pak. Sangat penting, sangat sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apa langkah sederhana yang Bapak bisa lakukan untuk menangkal hoax atau kayak aku atau semua yang mendengar gitu Pak? Kayak ada langkah-langkahnya nggak biar kita tuh bisa menangkal hoax? Yang pertama, informasi yang diterima itu tidak boleh kita terima begitu saja, tapi kita harus cross check kebenarannya.
Kalau itu memang dia benar, maka kemudian boleh kita forward. Kalau nggak benar, jangan di forward. Karena boleh jadi nanti apa yang kita anggap benar, belum tentu menurut orang lain benar. Karena itu kemudian yang perlu kita lakukan adalah pertama, evaluasi. Kemudian yang kedua, kita koreksi, kita cross check apakah itu benar atau tidak benar. Itu yang perlu kita lakukan. Berarti kalau misalkan informasi atau berita apapun itu harus kita ini dulu ya Pak, cross check dulu agar kayak kita tahu ini informasinya benar atau enggak. Iya, memang harus itu kita lakukan sebagai bentuk dalam bentuk proses tabayun untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa informasi yang kita terima, informasi yang kita akan sampaikan adalah informasi yang benar. Sehingga kita tidak disalahkan oleh masyarakat, tidak disalahkan oleh pemerintah, tidak disalahkan oleh undang-undang. Baik, terima kasih Bapak tadi atas penjelasannya, itu udah lumayan menarik dan bermanfaat banget ya Pak. Iya. Semoga di pembahasan podcast Suara Mahasiswa ini dapat menambah wawasan kita sebagai pendengar, dan kita harus berpikir betapa pentingnya literasi digital tuh saat ini. Oke, saya Sinta Duyanti sebagai host. Terima kasih banyak sudah menyimak Suara Mahasiswa. Sampai jumpa di episode berikutnya.